Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini masih di seputaran Indodax buat teman-teman yang masih pemula, yang masih belajar trading ya, belajar open posisi dengan sendirinya tanpa tergantung dengan orang lain ya. Jadi biar kita bisa melihat market sendiri, terus open posisinya itu di harga-harga berapa, seperti itu ya. Nah ini aku akan jelaskan step by stepnya, dan setiap trader itu kan analisisnya beda-beda ya, cuman tujuannya itu kan sama, untuk mendapatkan untung. Nah biasanya pemula itu kan juga sama ya, cara belajarnya kan juga beda-beda ya, tergantung kemampuan masing-masing. Yang intinya itu tetap sama, untuk mencari profit ya. Nah oke, di sini teman-teman aku kan buka di XRP ya. Ini teman-teman kalau mau menggunakan indikator, nah di sini biasanya di sini tuh kan banyak ya. Kayak ini yang muncul ada MA, EMA, BOL sama VOL. Terus di sini biasanya aku menggunakan ini EMA ya, EMA ini. Terus teman-teman, kita melihat waktunya untuk open posisi itu di jam berapa, di time yang berapa. Ini kan di situ ada 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Sebenarnya ada lagi 1 menit, 5 menit, cuman ini oke, nggak usah ya. Paling aku melihatnya di 1 bulan aja seperti ini kan. Oke, udah aku tambahkan. Misalkan di 4 jam juga aku tambahkan, tapi di sini nggak cukup ya. Oke, di sini langsung saja ya. Kalau kita mau trading kan tergantung kita mau short atau mau long. Maksudnya kalau short itu waktu pendek atau scalping. Kalau scalping kita itu hitungan sejam, 2 jam, 3 jam. Udah kita jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi, seperti itu ya. Dan volumenya itu seperti apa? Kalau untuk di 1 jam, 1 hari, 15 menit ini biasanya untuk melihat untuk waktu long. Kalau long, kita misalkan trading harian nih, aku misalkan beli pagi, jual siang atau jual sore, kira-kira sampai di mana naiknya, terus kita jual, nanti pada saat turun kita beli lagi. Nah itu long, kita ambil saja di bandingan 15 menit, 1 jam, 1 hari. Tapi kalau kita untuk jangka panjang, kita melihatnya harus ada di 1 hari dan 1 minggu, juga di 1 bulan. Itu kalau jangka panjang, misalkan kita mau trading, aku mau hold nih gitu ya. Kalian jangan melihatnya di 15 menit. Ini contohnya kalau misalkan di 1 bulan aja, ini kan udah pam banget ya. Jadi kita misalkan mau beli itu, harganya udah terlalu tinggi nih. Kira-kira bulan depan apakah dia akan turun, apakah masih naik lagi, kan seperti itu ya. Jadi di situ untuk perbandingan aja yang mesti diperhatikan. Kalau kalian mau short, cuma kita langsung dijual, sehari bisa scalping 3 kali. Nah kalian mau menggunakan aja yang 15 menit sama di 1 hari, juga di 1 jam, kalian bisa cek di situ. Nah untuk di sini misalkan contoh nih, sekarang XRP kan harganya 3 berapa, udah naik ya, tadi turun kan, sekarang udah 37 di 15 menit. Di sini kemungkinan di hari ini dia masih akan ada penurunan ya, baru besok akan ada kenaikan ya. Kalau dilihat dari sini ya, hari ini ada penurunan, bisa saja dia turun di bawah 35 atau bisa saja cuma di 35 atau 36 ya, seperti itu. Terus dia akan naik walaupun belum pump ke harga sebelumnya. Dan untuk nextnya kemungkinan kalaupun dia naik itu pasti di bawah harganya, di bawah 43.800 ya. Mungkin bisa aja dia di 41.700 atau 40, seperti itu ya. Nah stepnya dia kemungkinan bisa naik lagi ke 46. Jadi tergantung pergerakan marketnya ya. Kalau dilihat di 1 minggu, di sini dia masih akan ada membentuk candlestick satu lagi untuk turun ya, di 1 minggu. Kemungkinan itu berarti minggu depan ya, bukan minggu ini, karena minggu ini belum full ya. Minggu ini masih ada kemungkinan dia akan turun lagi, walaupun kemarin sempat pump, tapi dia pasti akan turun. Bisa saja dia turun ke 30.000 atau dia cuma di 33, 35 atau 36 ya, karena kemarin udah tembus 35 ya. Oke, langsung di sini kalau kalian mau scalping di sini ya, contoh kalian mau scalping koinnya apapun itu sama ya, kita cara melihatnya, cara ngecek candlesticknya. Kalau scalping itu kan di 15 menit, contoh ini di sini kan turun ya, kalian lihat di sini turun udah mentok misalkan, terus dilihat di 1 jamnya pas turun tadi di mana, kayak gitu kan. Terus kalian ambil posisi pas pada waktu turun, misalkan di sini. Nah kalau scalping ini kan setiap satu candlestick ini kan 15 menit ya, ini 15 menit ya, 15 menit. Jadi 15 menit pertama setelah benar-benar long short
dia naik, 15 kedua naik, 15 ketiga naik, dan keempat itu naik terus turun. Nah artinya kalian kalau menjual di area sini, setelah jual kalian tunggu pergerakannya ya. Ini kalau short ya. Tapi kalau pergerakannya itu dia agak turunnya sedikit, dia volumenya naik. Nah kalian seperti ini jangan dijual dulu, nunggu jual di sini. Nah kenapa harus melihat di 1 jam? Karena kalau di sini kayaknya udah udah tinggi ya, tapi di 1 jamnya gimana setelah ini, apakah dia turun atau naik kayak gitu ya. Oke, ini aku hapus. Nah kalau ini kan volumenya naik ya, misalkan kita scalping, ini volumenya naik ya, jadi dari sini ke sini naik ya. Kalaupun turun tetap kita masih untung karena kita beli di area sini ya, terus naik ke sini dijual ya. Nah untuk di sini ini kan volumenya turun. Nah caranya scalping gimana? Caranya scalping kalau di sini itu agak resiko ya. Kalau volume turun gini scalping tetap untung, cuman kalian harus melihat. Contoh kalian open posisi di sini nih, kalian kan jualnya di sini. Nanti pada saat open scalping kedua kalian tunggu longsor. Tapi untuk jual otomatisnya jangan sama di sini, pasti dia akan volume turun pasti di area sini. Tapi keuntungannya lebih sedikit, tapi tetap harus spekulasinya harus benar-benar pas pengambilan ya, nggak boleh salah. Terus di sini teman-teman, ini kan di 15 menit dia sempat turun nih di sini. Nah kalau kalian mau melihat candlestick ini area di sini, aku pakai panah di sini kan turun, ini kan volume turun gini ya, turun mentok di sini ya. Setelah itu dia naik. Nah ternyata naiknya standar dengan di sini, terus dia turun. Kalau nanti dia turunnya cuma di sini, kemudian dia naik lagi ke arah sini, artinya dia akan membuat candlestick dengan volume naik. Tapi ini di 15 menit doang ya. Nah untuk di 1 jamnya gimana? Tadi kan kelihatannya naik ya. Untuk di 1 jamnya, kalau 15 menit itu kan, kalau 1 jam itu berapa? 4 kali kan, jadi 4 candlestick ya. Kalau 1 jam ya, kalau 1 hari berarti tinggal mengalihkan berapa kan, kayak gitu ya. Jadi perhitungannya seperti itu. Nah di sini ini kan turun ya, ini di sini ini kan turun. Nah di sini naik, volumenya ini naik apa turun? Volumenya ini masih turun ya di sini. Nah kecuali kalau di 1 jam ini dia dia nggak kuat turun, dia cuma turunnya di sini hijau lagi, dia naik ke 38, artinya kemungkinan dia akan pump dulu sampai di mana? Pump sampai di area sini, sampai di area sini aja, sampai di area sini, nanti dia akan turun lagi, naik lagi seperti itu. Terus kalau volumenya naik, dia akan semakin naik seperti itu. Kalau volumenya turun ya makin longsor, walaupun pump nanti turun lagi, pump lagi, tapi pump harga tertinggi nggak bakalan setinggi yang volume pertama. Contohnya di sini, kalau volumenya longsor itu di sini udah tertinggi toh, turun kita ambil di sini, ternyata naiknya cuma mentok di sini, nggak bakalan dia sampai ke sini lagi karena kan dia volumenya turun. Nanti turun lagi, naik lagi, pasti di bawahnya ini, nggak mungkin di atasnya ini, kecuali dia udah mulai pump yang menyamakan harga ini di sini, misalkan 41, artinya dia akan naik lagi. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini paham ya untuk mengetahui gimana cara open posisi yang benar. Jadi kalian kalau mau trading itu lihat waktunya itu harus diperkirakan di 15 menit, 1 jam, 1 hari, dan 1 minggu ya. Kalian harus melihat semua karena itu gunanya untuk kita biar open posisinya itu nggak salah. Dan kalau trading jangan tergantung sama orang lain. Misalkan kita belajar nih, jangan tergantung, kita sambil belajar menganalisis sendiri karena setiap orang kan beda-beda. Intinya kalau kalian niatnya cari profit harian, kalau udah untung langsung dijual, nggak usah di hold. Kalau niatnya hold untuk jangka panjang 1 tahun 2 tahun, ya udah setelah beli nggak usah dicek-cek lagi. Perbedaannya seperti itu ya. Jadi tergantung kita mau cari penghasilan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Oke teman-teman, jadi itu tadi video penjelasan untuk trading pemula, cara melihat analisis waktu dan juga indikator ya. Oke, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.